Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perancangan arsitektur sistem informasi enterprise pada Jasara Harja. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Ahnaf Rahbit Nandan, dengan NPM 1120101011. Dan saya Nofrolisya Alfaiz dengan NPM 112010101013. Saya di Ramadan Hidayat dengan NPM 112010101009. Saya Nikita Leonardo Simbolo dengan NPM 1010101037. Saya Pramesti Putri Cahyani dengan NPM 111003. Saya Dini Anggraini dengan NPM 112010100100. Poin pembahasan dari presentasi ini, yang pertama ada tahap inisiasi, yang kedua ada tahap pemodelan bisnis, yang ketiga tahap perancangan arsitektur data, yang keempat tahap perancangan arsitektur aplikasi, yang kelima tahap perancangan arsitektur teknologi, dan yang keenam tahap perancangan implementasi. Profil perusahaan PT Jasara Harja. PT Jasara Harja adalah bagian dari Indonesia Financial Group yang berbisnis di bidang asuransi sosial. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga tahun 2020, perusahaan ini memiliki 29 kantor cabang, 63 kantor perwakilan, dan 37 kantor pelayanan. Dalam perancangan arsitektur ini, saat ini perusahaan Jasara Harja memfokuskan pada pelayanan asuransi untuk klien. Yang pertama, tahap inisiasi Jasara Harja. Di tahap inisiasi, ada bagian untuk membahas ruang lingkup. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum, memiliki makna batasan. Dalam arti luas, batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, atau lokasi. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah proses bisnis yang ada di PT Jasara Harja Putra, yang meliputi pemasaran, underwriting, klaim, serta keuangan dan administrasi. Yang kedua, visi dan misi Jasara Harja. Visi Jasara Harja menjadi perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Dan juga ada misi Jasara Harja menyediakan produk tepat guna dengan pelayanan prima. Selanjutnya, metodologi perencanaan. Di metodologi perencanaan dimulai dari perencanaan. Kegiatan ini meliputi studi pustaka berupa pengayaan materi tentang perancangan arsitektur perusahaan dan studi kasus perancangan arsitektur perusahaan yang telah dilakukan orang lain sebelumnya serta penentuan ruang lingkup arsitektur, visi dan misi yang akan dicapai, rencana kerja, dan mendapatkan komitmen dari pihak perusahaan untuk proses perancangan ini. Selanjutnya, ada permodelan bisnis saat ini. Kegiatan ini meliputi dokumentasi struktur organisasi perusahaan, identifikasi fungsi bisnis, dan pembuatan model bisnis awal. Lalu yang ketiga, ada observasi perusahaan. Kegiatan ini meliputi observasi ke seluruh bagian dalam struktur organisasi. Organisasi perusahaan yang telah dibatasi oleh ruang lingkup perancangan lalu membuat model bisnis yang lengkap. Lalu ada pemetaan sistem. Kegiatan ini meliputi dokumentasi sistem dan teknologi yang digunakan dalam perusahaan. Lalu ada perancangan arsitektur data. Kegiatan ini meliputi pendefinisian entitas data yang terlibat dalam organisasi. Lalu ada perancangan arsitektur aplikasi,
Kegiatan ini meliputi pendefinisian proses bisnis yang terlibat dalam organisasi, lalu perancangan arsitektur aplikasi. Yang terakhir, ada perancangan arsitektur teknologi. Kegiatan ini meliputi pendefinisian alur data dan proses yang terlibat dalam organisasi dan perancangan teknologi yang mendukung alur tersebut. Untuk melakukan perancangan arsitektur terhadap PT Jasara Harja Putra ditenagai oleh 1. Noval Yusril, 2. Dari Ramadian, 3. Dini Anggraini, 4. Niki Leonardus, 5. Pramesti Putri, dan 6. Ahnaf Rafi. Untuk menentukan sumber daya dalam melakukan perancangan arsitektur, ada 5 langkah. Langkah pertama, representasi dan refleksi dari perencanaan strategis perusahaan. Perencanaan SDM sudah semestinya merupakan representasi dan refleksi dari keseluruhan rencana strategis perusahaan. Yang langkah kedua, analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Langkah ketiga, analisa ketersediaan tenaga kerja. Langkah keempat, melakukan tindakan inisiatif. Dan langkah kelima, evaluasi dan modifikasi tindakan. Lalu ada budgeting. Di sini ada 2 budget item. Yang pertama, ada one time item cost dan ongoing cost. One time item cost adalah pengeluaran yang dilakukan satu kali dalam pengerjaan proyek, dan ongoing cost adalah pengeluaran yang dilakukan secara terus-menerus dalam pengerjaan proyek. Di sini budget dalam one time cost ada 64 juta dan ongoing cost ada 36 juta. Selanjutnya adalah tahap pemberdayaan bisnis ataupun tahap kedua dari perancangan arsitektur data dari Jasara Harja yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah struktur dan job desk dari perusahaan Jasara Harja itu sendiri. Jabatan ataupun pemegang yang paling tinggi adalah direktur utama, yang dimana direktur utama itu memonitoring dan mengkontrol semua sistem yang ada di perusahaan Jasara Harja, maupun itu sistem informasinya ataupun sistem pengolahan kepegawaiannya, yang dimana dari direktur utama itu langsung dibagi kepada beberapa divisi ataupun ke beberapa direktur seperti direktur pemasaran, direktur teknik, dan juga direktur keuangan umum dan SDM, yang dimana dari keempat direktur tersebut terbagilah menjadi beberapa divisi ataupun unit, yang dimana dari divisi dan unit tersebut dibagi menjadi beberapa job desk masing-masing dan mempunyai semua inti proses masing-masing gitu. Dan dalam perancangan arsitektur data kali ini, direktur utama menjadi bagian penting di mana hasil dari beberapa unit yang telah dibuat itu dievaluasi oleh direktur utama itu sendiri, yang dimana hasil evaluasi tersebut diarahkan kepada direktur teknik, dan direktur teknik pun dibagi ataupun dibagikan kepada direktur pemasaran dan juga direktur keuangan. Selanjutnya adalah identifikasi fungsi bisnis. PT Jasara Harja adalah lembaga yang bergerak di bidang asuransi berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Dalam kegiatannya yaitu menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik atau pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum, serta menyalurkan kembali melalui santunan asuransi kecelakaan lalu lintas dan jalan. PT Jasara Harja sangatlah penting peran dan tanggung jawabnya dalam upaya memberikan jaminan dan pelindungan terhadap korban atau ahli waris kecelakaan lalu lintas jalan raya, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan. Akan tetapi korban-korban atau keluarga korban tersebut akan diberikan santunan oleh PT Jasara Harja tersebut gitu. PT Jasara
Harja adalah lembaga yang bergerak di bidang asuransi, yang dimana asuransi yang nanti dikelola oleh PT Jasara Harja tersebut itu akan dibalikan kepada klien atau konsumen yang mempunyai data asuransi di perusahaan tersebut gitu. Yang dimana dana dari masyarakat dikelola oleh PT Jasara Harja yang disebut atau yang dijadikan sebagai iuran wajib yang dipungut oleh penumpang umum di setiap angkutan umum, dan itu pun dikelola oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, dan di mana dari identifikasi fungsi bisnis tersebut dapat dirangkai sesuai arsitektur data dari perusahaan Jasara Harja itu sendiri, yang dimana arsitektur data itu terfokuskan dari bagaimana seorang klien ingin mengklaim suatu asuransi yang ada di perusahaan Jasara Harja. Nah, yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ada strengths. Jasara Harja memiliki kejaringan pelayanan yang sudah besar di tanah air. Yang kedua, kinerja keuangan dengan predikat baik. Yang ketiga, integritas, loyalitas, dan kejujuran SDM. Dari strength atau kekuatan tersebut, PT Jasara Harja menjadi unggul dibandingkan kompetitor-kompetitor lain, dan itu juga menjadi daya tarik bagi klien atau konsumen untuk bisa mendaftarkan diri atau bisa mencoba asuransi di perusahaan Jasara Harja. Dibanding kekuatan tersebut ada weakness. Yang pertama, produk yang ditawarkan belum sepenuhnya dikenal dan diminati masyarakat. Yang kedua, struktur organisasi yang belum sepenuhnya menunjang aktivitas pemasaran ataupun jualan. Yang ketiga, pola karir pegawai belum dilaksanakan secara konsisten. Dengan kekurangan tersebut, itu pun menjadi poin minus bagi perusahaan Jasara Harja, yang dimana meskipun kita punya kekuatan sendiri gitu di Jasara Harja, tapi weakness juga menjadi PR gitu, gimana seorang perusahaan bisa mengelola weakness tersebut dan weakness tersebut bisa dimanfaatkan gitu bagi perusahaan. Yang ketiga ada opportunities ataupun peluang. Yang pertama adalah kecenderungan permintaan terhadap produk asuransi semakin meningkat. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang mendukung jalannya perusahaan. Dan yang selanjutnya, kondisi ekonomi sekarang cenderung kondusif. Dari peluang tersebut bisa menjadikan pemasaran bagi perusahaan untuk konsumennya, yang dimana asuransi sekarang itu dibagi menjadi dua, yaitu asuransi untuk perusahaannya, asuransi untuk individu. Dan asuransi pun bisa menjadikan poin plus gitu, yang dimana meskipun perusahaan mendapat tanggungan lebih, tetapi individu dari perusahaan tersebut juga mendapat tanggungan juga yang sama gitu. Dan itu pun menjadi peluang untuk bisa merancangkan arsitektur data yang baik gitu. Dan selanjutnya adalah ancaman. Ancamannya yang pertama adalah banyak perusahaan asuransi lain yang memiliki produk dengan kualitas yang baik. Yang kedua, ketergantungan dukungan mitra kerja yang tinggi. Yang ketiga, kondisi politik yang kurang menentu. Nah, balik lagi untuk ancaman dari perusahaan Jasara Harja itu sangat-sangat berpengaruh bagi perancangan arsitektur dari perusahaan Jasara Harja, yang dimana ancaman juga menjadi tolak ukur gimana suatu perancangan arsitektur itu bisa dikelola dengan baik. Tanpa kita mengetahui ancaman tersebut, perusahaan tidak bakal tahu gitu hal-hal apa saja yang bisa berpengaruh bagi perusahaan. Selanjutnya adalah area fungsi bisnis. PT Jasara Harja menjalankan 4 kegiatan bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan pelayanan, yang dimana kegiatan pelayanan ini difokuskan kepada perusahaan supaya bisa lebih mudah atau user friendly bagi konsumen untuk mengklaim suatu asuransi. Dan yang kedua adalah pengumpulan dana tanggungan wajib kecelakaan penumpang atau iuran wajib yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 1964, yang dimana pengumpulan dana tersebut sudah terakomodir oleh undang-undang. Dengan begitu, suatu perusahaan itu dapat mengelola dana itu dengan baik, dan itu juga menjadi poin plus bagi perusahaan Jasara Harja. Yang ketiga adalah pengumpulan sumbangan wajib yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Dengan B itu, pengumpulan sumbangan yang sudah terkumpul di perusahaan itu dapat tersalurkan dengan baik kepada klien atau konsumen yang mengklaim asuransi di perusahaan jasa raja. Dan yang terakhir adalah pengelolaan dana investasi dibalik dengan pengklaiman asuransi. Seorang konsumen atau klien juga bisa investasi di perusahaan jasa raja, yang dimana keuangan nanti yang masuk ke perusahaan jasa raja itu dapat dikelola sebagai dana masa depan, yang dimana data masa depan itu bisa diambil apabila tidak terjadi kecelakaan ataupun yang tidak diinginkan oleh seorang klien. Dan selanjutnya adalah value chain. Value chain adalah bisnis rantai nilai dapat dilakukan dengan membagi aktivitas tersebut menjadi aktivitas yang dilakukan di luar perusahaan untuk menciptakan nilai dan aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan untuk menciptakan nilai. Aktivitas yang dilakukan di luar perusahaan dapat dibedakan lagi menjadi aktivitas yang berasal dari hubungan dengan supplier atau bisa disebut supplier linkage, dan aktivitas yang berasal dari hubungan dengan konsumen atau bisa disebut consumer linkage, yang dimana dapat didistribusikan baik maupun penanganan purna jual. Berikut adalah gambar value chain dari perusahaan jasa raja, yang dimana di sini consumer menjadi bagian penting itu gimana si suatu value chain itu ataupun suatu sistem jasa raja itu dapat berjalan dengan baik, yang dimana seorang consumer itu mengelola modul CRM-nya atau modul Customer Relationship Management, yang dimana itu menjadi proses awal gimana sih suatu prosedur perancangan arsitektur itu bisa diimplementasikan kepada consumer, yang dimana apabila consumer sudah mengelola CRM modul dari perusahaan jasa raja akan dibagikan menjadi dua klasifikasi. Yang pertama adalah log A dan yang kedua adalah log B, yang untuk log A memiliki keunggulannya masing-masing, yang dimana dalam log A itu bisa langsung mengklaim administrasi tanpa adanya alur yang begitu panjang dan akan langsung masuk ke finance dari perusahaan tersebut, yang dimana akan finance-nya tersebut atau keuangannya tersebut akan masuk kepada perusahaan, dan keuangan itu bakal langsung dikelola oleh perusahaannya dan akan ditangguhkan atau dicairkan kepada konsumen apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan untuk log B, alurnya agak rumit karena seorang konsumen atau klien itu diharuskan untuk mengklaim atau memenuhi beberapa syarat yang dipenuhi oleh perusahaan, sehingga dari log B itu bisa langsung masuk ke finance. Finance-nya itu dengan syarat keluarganya itu mengetahui bahwa si klien atau si konsumen itu terdaftar di perusahaan jasa raja. Nah, salah satu syarat yang keduanya itu seorang konsumen atau klien tidak boleh ada pendaftaran di perusahaan asuransi lainnya. Nah, dengan begitu data dari konsumen itu bisa dikelola dengan baik dalam value chain dari perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah bagian hierarki. Bagian hierarki ini merupakan bagian yang terpenting pengelolanya di perusahaan. Yang pertama itu dikelola oleh direktur utama. Dan direktur utama ini menjadi pemimpin utama gitu bagi perusahaan jasa raja, yang dimana direktur utama yang memutuskan bagaimana suatu perancangan arsitektur. Selanjutnya adalah menentukan cakupan tujuan dan rencana IRC. Dari beberapa poin yang telah saya sampaikan dapat dibagi menjadi 3 poin inti gitu. Yang pertama adalah kondisi makro tentang bumi, dampak lingkungan dan sosial akibat kegiatan operasi perusahaan. Nah, dari cakupan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan asuransi itu dapat menunjang atau dapat berdampak bagi lingkungan dan sosial di bumi gitu. Dan dimana asuransi juga pemegang teguh untuk bisa meringankan keadaan sosial bagi seorang yang memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu.
Yang kedua, ada tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam arti luas merespon isu berkelanjutan dengan mengolah secara efektif. Mengolah secara efektif bagaimana suatu perancangan itu harus dirancang dengan baik dan efisien. Tanpa adanya perancangan, kita tidak dapat menyusun suatu sistem yang baik. Dengan begitu, isu-isu yang berkelanjutan terkait asuransi itu dapat dikelola dengan baik dan efisien. Di poin kedua ini. Dan yang terakhir adalah struktur laporan berkelanjutan sesuai dengan pedoman internasional yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI. Nah, itu pun menjadi pedoman gitu. Bagaimana suatu tujuan dan rencana dari IASI ini bisa dijalankan dengan baik gitu. Tanpa adanya laporan, kita tidak bakal tahu progres setiap minggu dari suatu sistem yang dijalankan oleh perusahaan jasa marga. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, tahapan perancangan arsitektur data. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai arsitektur data akan diperjelas dengan karakteristik data yang dibutuhkan per definisi entitas data dari entitas bisnis, lalu menghubungkan ke dengan proses dan hubungan antar data gitu. Ini adalah entitas data yang ada di jasa harja gitu ya. Yang pertama itu entitas data pemasaran, underwriting, claim, keuangan dan administrasi. Yang terakhir itu ada rekanan. Mungkin bisa dilihat dari proses yang di sampingnya. Dari 5 entitas yang di atas, yang belum mempunyai aplikasi yaitu pemasaran dan rekanan. Sedangkan bagian underwriting, claim, keuangan dan administrasi itu sudah memiliki aplikasi, namun belum terintegritas satu sama lain dengan masih memiliki database yang terpisah serta belum bisa diakses di luar kantor gitu. Untuk itu perlu beberapa perancangan arsitektur data yang begitu kompleks dan sangat terintegrasi dengan baik. Mungkin ini adalah entitas data yang ada di jasa harja. Saya mungkin sedikit menyinggung tentang entitas bisnis yang harus didefinisikan lebih lanjut sehingga menjadi entitas data yang menjadi kandidat entitas untuk perancangan basis data gitu dalam sistem informasi yang akan dibuat. Lanjut Kang Opal. Ini adalah daftar kandidat entitas data. Boleh dilihat kandidatnya, aplikasi, pemasaran, underwriting, dan aplikasi claim. Next. Nah ini lanjutan yang tadi ya, underwriting the problem itu. Dengan adanya kandidat ini bisa dengan mudah gitu kita menganalisis tersebut. Lanjut. Nah mungkin ini adalah jasa harja gitu ya. Mungkin saya sedikit menyinggung mengenai definisi dulu ya. Apa itu ERD? ERD adalah Entry Relation Diagram. Yang digunakan untuk memodelkan data menunjukkan logical relationship. Di antaranya tersebut ada data sendiri merupakan referensi dari entitas yang terdefinisi. Dengan ini adalah menjabarkan 3 langkah utama yang dilakukan dalam pembuatan ERD, yaitu pengumpulan data menjadi entitas dan pendefinisian hubungan antara entitas. Entitas ERD juga ini mempunyai kesinkronan gitu ya terhadap entitas pengelompokan data yang menjadi suatu entitas lengkap gitu ya. Entitas data ini bisa dibedakan dengan jelas sesuai dengan kebutuhannya. Entitas dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama menjadi kelompok entitas seperti underwriting, keuangan, dan entitas digambarkan dengan nama-nama seperti yang dilihat underwriting dan keuangan gitu. Mungkin
ini adalah gambar IRD gitu ya, yang di dalamnya itu ada pengguna, calon customer. Di atribut di calon pengguna itu ada ID pengguna, username, password, akses, waktu masuk, dan nama pengguna gitu. Dan di sini memiliki primary key yaitu ID pengguna. Yang selanjutnya itu ada calon customer. Atributnya itu ada nomor calon customer, ID pengguna, nomor identitas, nama calon, alamat, serta nomor telepon. Di sini juga ada primary key-nya yaitu nomor calon customer. Selanjutnya ada jenis asuransi. Untuk apa jenis asuransi ini menyimpan data jenis asuransi. Atributnya itu ada kode asuransi dan nama asuransinya. Primary key-nya itu kode asuransi tersebut. Selanjutnya itu ada jenis asuransi. Detail gitu ya. Digunakan untuk menyimpan data jenis asuransi detail. Di dalam atributnya itu ada kode asuransi, nama barang, dan asuransi. Primary key-nya itu ada kode add. Selanjutnya itu ada underwriting. Digunakan untuk apa? Yaitu menyimpan data underwriting gitu. Atributnya ada kode underwriting, kemudian nomor calon customer, nomor polis, ataupun yang bisa nomor polis itu ada yang di nomor kendaraan gitu ya. Terus ada primary dan periode penggunaan. Di sini juga menggunakan primary key yaitu kode underwriting. Sedang ada underwriting, kemudian ada underwriting detail. Digunakan untuk menyimpan data underwriting detail, kode underwriting detail, atributnya ada kode underwriting detail, nomor mesin, serta nomor rangka. Primary key-nya itu ada kode underwriting detail. Selanjutnya ada pengembangan premi. Digunakan untuk menyimpan data pengembangan premi, yaitu ada tanggal, periode polis, jumlah bayar, dan keterangan ya. Mungkin bisa dilihat di gambar gitu ya. Selanjutnya ada klaim. Digunakan untuk menyimpan data klaim. Di sini mungkin merupakan dari seperti apa ya, kalau dari informasi itu mungkin seperti kayak database gitu untuk menyimpan untuk pembuatan laporan juga gitu. Selanjutnya itu ada pemasaran data pemasaran, kemudian ada primary key-nya itu nomor pemasaran. Mungkin untuk atributnya bisa dilihat ya dengan gambar. Selanjutnya yaitu ada karyawan, keuangan, laporan, serta rekanan. Di sini berikut adalah IRD yang ada di jasa harja. Lanjutkan. Baik, di tahap keempat yaitu tahap perencanaan arsitektur aplikasi jasa harja, bisa menjelaskan sendiri. Yang pertama, susun daftar kandidat aplikasi dan definisi. Yang pertama, aplikasi pemasaran, yaitu mempunyai calon customer dan entry data calon customer. Yang kedua, aplikasi Android ini mengolah data dari aplikasi asli. Yang ketiga, aplikasi klaim, yaitu aplikasi ini mengelola data klaim. Yang keempat, aplikasi keuangan dan administrasi, di mana menentukan biaya yang harus diterima atau dibayar dari layanan underwriting dan klaim. Yang kelima, aplikasi admin, yaitu mencakup pengelolaan data pengguna, data karyawan, jenis asuransi dan jenis asuransi detail. Yang keenam, aplikasi laporan, yaitu aplikasi ini mencakup seluruh laporan yang dapat diproses oleh Departemen Keuangan dan pimpinan perusahaan. Yang ketujuh, aplikasi rekanan, di mana aplikasi ini mencakup seluruh data-data rekanan jasa harja. Berikut adalah aplikasi saat ini dalam menuju proses bisnis perusahaan jasa harja. Yang pertama, aplikasi analytics. Input dari aplikasi ini berasal dari data calon customer dari bidang pemasaran yang telah disetujui oleh bagian underwriting untuk
polis asuransi. Adapun output dari aplikasi ini yang dihasilkan adalah data-data yang berhubungan dengan yang kedua, aplikasi klaim. Input dari aplikasi ini sendiri yaitu data customer yang ada di bagian underwriting, dan output dari aplikasi ini adalah lembaran yang diproses untuk kemudian diserahkan kepada bagian keuangan untuk dibayarkan untuk uang yang diklaimnya. Yang ketiga, aplikasi keuangan dan administrasi. Dari aplikasi ini yaitu semua data pembayaran premi dan pembayaran klaim dari underwriting, kemudian data karyawan dan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun output yang dihasilkan yaitu si pembayaran premi dan klaim customer, semua jenis transaksi yang dilakukan, dan laporan keuangan, baik laporan keuangan kas ataupun bank. Yang selanjutnya hubungan aplikasi dengan bisnis. Kita lihat dari gambar yang ada di layar, ada beberapa admin, yang kedua pemasaran, yang ketiga underwriting, selanjutnya klaim, keuangan administrasi, selanjutnya laporan dan makanan. Berdasarkan pada relasi fungsi bisnis pada gambar yang sebelumnya, arsitektur aplikasi dapat dimodelkan dengan menggunakan animation landscape dan di gambar yang di layar ada judul besarnya web client, subjudulnya portal web, dan ada beberapa bagian yaitu admin, pemasaran, underwriting, keuangan dan administrasi, laporan dan rekanan. Baik, selanjutnya ada analisis dampak pada arsitektur saat ini. Adapun dampak yang diterapkan arsitektur enterprise terhadap proses bisnis dan teknologi adalah akan tercapai visi perusahaan, yaitu dapat menjadi asuransi terkemuka di Indonesia dengan menyediakan produk cepat guna dan pelayanan prima. Adapun dampak eksternalnya, yang pertama yaitu memudahkan pihak perusahaan dengan pihak rekanan untuk saling bertukar informasi. Yang kedua, terjalinnya kerjasama yang baik dengan perusahaan lain untuk menunjang kerjasama di masa yang akan datang. Selanjutnya, distribusikan arsitektur aplikasi. Bagian ini membahas arsitektur sistem yang terdiri dari arsitektur aplikasi, di antaranya yang pertama portabilitas, di mana desain dari software harus mempertimbangkan masalah portabilitas ini, sehingga desain database sudah mencakup kodifikasi kantor jasa raja di mana software tersebut diinstal. Bisa dilihat di layar gambar dari portability dari aplikasi dan database tersebut. Yang kedua, modularitas. Aplikasi dan database pada perusahaan jasa raja dibuat modular sehingga dapat mendukung kebutuhan probability yang sebelumnya. Yang ketiga, ada terintegrasi, di mana sifat modularity dari aplikasi dan database tidak menghilangkan sifat integrate atau terpadu, yaitu bahwa antara satu fungsi dengan fungsi yang lain saling terkait menjadi satu kesatuan. Bisa dilihat di layar ada gambar telah tersedia dari aplikasi terintegrasi. Baik, tahap selanjutnya itu tahap perencanaan arsitektur teknologi. Nah, di sini ada identifikasi, prinsip, dan platform teknologi. Hasil dari identifikasi ini disajikan pada tabel di bawah ini yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komunikasi yang disesuaikan dengan aplikasi teknologi saat ini. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama perangkat keras dengan prinsip mendukung teknologi client server, dapat digunakan dengan perkembangan teknologi yang berkembang dan didasarkan pada kebutuhan dan tujuan pembuatan sistem informasi perusahaan. Jenis yang kedua yaitu perangkat lunak dengan prinsip user friendly, mendukung jaringan, dapat mendukung semua platform atau aplikasi
data yang dihasilkan sistem informasi tidak redundansi, dan bahasa pemrograman yang digunakan dapat mendukung perkembangan ke arah orientasi objek dan adanya akses user. Jenis yang ketiga yaitu perangkat komunikasi. Dengan prinsip, teknologi komunikasi dapat mendukung komunikasi client-server, harus dapat diandalkan dan mempunyai akses internet yang cepat, internet yang digunakan untuk kebutuhan sistem informasi perusahaan, dan teknologi komunikasi dapat mendukung fungsi bisnis yang akan datang. Di sini ada definisi platform dan distribusi. Pada prinsipnya, teknologi yang dibutuhkan adalah teknologi jaringan yang dapat menghubungkan antar sistem informasi yang dibangun pada tiap-tiap unit organisasi. Ada perangkat keras dan server. Nah, server ini berkaitan dengan arsitektur dan sistem informasi yang akan dibangun. Maka diusulkan penambahan spesifikasi server. Ada UPS, merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai media penyimpanan daya yang bersifat sementara seperti baterai. Ada router. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya, sehingga sebuah protokol dapat di-sharing ke perangkat jaringan lain. Terakhir ada switch. Switch merupakan komponen jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer atau HUB untuk membentuk jaringan yang lebih besar. Selanjutnya ada perangkat lunak yang dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada sistem operasi. Kriteria yang harus dipenuhi untuk sistem operasi ini adalah sebagai berikut, yaitu ada sistem operasi untuk server dengan poin, open source, banyak digunakan instansi atau perusahaan, mendukung graphical user interface, dapat diupdate, persediaan referensi, kebutuhan research yang dalam performa yang maksimal, tersedia utility yang memadai, dapat terhubung dengan jaringan gigabit internet, dan mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, dan mendukung remote management. Selanjutnya ada sistem operasi untuk klien. Nah, kriteria yang harus dipenuhi untuk sistem operasi klien ini yaitu legal, handal, user friendly, banyak digunakan, mudah dalam proses instalasi dan pemeliharaan, mudah diupdate, dan dapat terhubung dengan jaringan. Lalu ada perangkat bahasa pemrograman. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pemrograman adalah oriented programming, program yang mudah dimengerti, mampu mengolah data dalam skala besar, dapat mendukung database SQL, dan dapat mendukung relational database management system, dan memiliki fasilitas data dari data berbagai sumber data. Lalu yang ketiga ada basis data atau database dengan kriteria tingkat keamanan tinggi, cepat dalam mengakses data, mampu menyimpan data dalam kapasitas besar, memiliki fitur relational database management system, dan banyak terdapat referensi atau literatur dan dapat mendukung data user, dan memiliki fasilitas database, memiliki fasilitas optimalisasi database. Yang keempat ada aplikasi kantoran atau Office. Kriteria ini user friendly, legal, handal, dapat berjalan di sistem operasi Windows, mudah dalam proses instalasi dan pemeliharaan, banyak tersedia tutorial,
dan dapat berjalan pada komputer dengan spesifikasi tidak terlalu tinggi dan menghasilkan file yang efisien. Yang terakhir itu ada program penunjang atau utility. Ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada program utility perawatan komputer dengan kriteria open source, dapat berjalan di sistem operating system, dapat diupdate, dapat berintegrasi dengan antivirus yang tersedia, dan dapat menyaring surat masuk seperti spam, junk mail, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada antivirus dengan kriteria legal atau berlisensi, handal, dapat digunakan update secara berkala, mampu mendeteksi komputer dari website sampai ke server, memiliki database atau virus library baik lokal maupun global, dan dapat membersihkan virus dengan tingkat kerusakan file yang terintegrasi seminimal mungkin dan tidak menyebabkan konflik dengan aplikasi lain. Ya, selanjutnya ada topologi jaringan. Berdasarkan uraian keragaman pengembangan jaringan dan kondisi teknologi yang ada, maka dapat dibuat topologi jaringan seperti perancangan arsitektur yang ada. Yang ketujuh, analisis gap arsitektur teknologi. Berdasarkan kondisi saat ini dan usulan perbaikan yang diajukan, maka analisis gap arsitektur teknologi di Jasara Harja adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman perangkat keras dan perangkat lunak yang ada saat ini dan target arsitektur yang diusulkan disebabkan oleh belum adanya standarisasi yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arsitektur teknologi. Dan juga perbandingan antara infrastruktur saat ini dan infrastruktur yang diusulkan menunjukkan bahwa belum terintegrasinya sistem dan infrastruktur di Jasara Harja. Selanjutnya ada hubungan teknologi aplikasi dengan fungsi bisnis. Dalam hubungan platform teknologi, aplikasi, dan fungsi bisnis, teknologi yang digunakan sebagai media komunikasi adalah jaringan LAN dan internet. Jaringan LAN yang ada tersebar ke seluruh bagian unit organisasi yang ada di Jasara Harja. Masing-masing PC dihubungkan menggunakan media jaringan berupa kabel UTP dan terdapat switch sebagai pengatur untuk berbagi daya. Gambar topologi jaringan Jasara Harja saat ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lanjut, Bang. Selanjutnya ada distribusikan arsitektur teknologi. Pemrosesan klien server berarti ada pembagian peran dari klien dan server. Dalam implementasi teknologi di Jasara Harja, seluruh database akan disimpan di database server di server pusat. Hal ini akan menjamin validitas dan ketersediaan data agar data yang dikirimkan lebih aman. Maka dibutuhkan router VPN supaya data yang dikirim melalui jalur khusus tanpa hambatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 6 yaitu tahap perencanaan implementasi. Yang pertama yaitu tahap perencanaan implementasi, susunan urutan prioritas pengembangan aplikasi yang ada di arsitektur aplikasi. Urutan implementasi aplikasi dalam menentukan urutan implementasi yang diperlukan yang menggunakan organization perspektif. Maka urutan arsitektur aplikasi ini dapat disimpulkan menjadi kebutuhan kandidat sebuah aplikasi. Selanjutnya ada perspektif manajemen, yang dimana sesuai dengan daftar kandidat aplikasi yang telah dijelaskan ada sistem informasi, maka kebutuhan kandidat aplikasi pada sisi manajemen dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini. Di antaranya ada 6. Yang pertama itu admin, kedua pemasaran, ketiga underwriting, keempat klaim, kelima keuangan dan administrasi,
keenam laporan, dan terakhir yaitu rekanan. Selanjutnya ada estimasi usaha, sumber daya, biaya, dan manfaat. Yang pertama ada estimasi usaha, di mana Jasara Harja ini didukung di digitalisasi proses bisnis yang melalui aplikasi JRU, sehingga integrasi sistem informasinya, sumber daya manusia melalui JR Leadership Academy dan Sharing Academy serta yang tepat dalam sasarannya, tata kelola, sehingga kegiatan perusahaan ini siap. Lalu aplikasi JRU ini merupakan salah satu inovasi yang diluncurkan oleh Jasara Harja menjadi sebuah aplikasi yang diberikan nama JRU. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat dapat mendapatkan sponsoran, sharing, serta layanan lainnya juga bisa langsung diakses melalui aplikasi tersebut. Dapat meningkatkan kualitas layanan Jasara Harja yang mempermudah juga sebagai pengguna asuransi dalam melakukan dengan mencanangkan sistem pembayaran melalui online. Next. Selanjutnya ada sumber daya, di mana dalam rancangan ini asuransi PT Jasara Harja ini telah mempersiapkan tanggung jawab yang akan memimpin sebuah proses yang akan dilakukan. Fasilitas lain seperti komputer, ruangan, dan lainnya yang sudah disediakan untuk membantu kelancaran proses tersebut. Lalu koordinasi dengan kepala cabang, karyawan, bagian underwriting, dan bagian administrasi yang merupakan salah satu pengelolaan SDM saat ini, atau disebut dengan terminologi human capital. Nah, Jasara Harja ini secara konsisten dapat melakukan berbagai strategi yang tepat agar setiap pegawainya dapat berkontribusi semaksimal mungkin. Di antaranya, next. Ada 4 SDM. Yang pertama, Direktur Utama. Direktur Utama ini sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada Direktur Pemasaran, yang dimana pemasaran ini secara keseluruhan seperti merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Yang ketiga ada Direktur Teknik, sebagai mengatur, memimpin, atau mengendalikan dalam mengkoordinasi kegiatan dalam bagian perencanaan teknik. Lalu terakhir ada Direktur Keuangan Umum dan SDM, yang dimana pelaksanaan administrasi bidang SDM ini dapat menjaga kelancaran. Selanjutnya, ada biaya dan manfaat, di mana biaya Jasara Harja ini berdasarkan perlindungan yang sangat oleh masyarakat dan asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan penerbangan alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang, serta dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang seperti tanggung jawab menurut hukum. Ada manfaat PT Jasara Harja dalam bidang usaha, melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 34 Tahun 1994 sesuai dengannya, serta ada visi dan misi. Pertama yaitu visi sebagai perusahaan dalam perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan terbaik. Lalu ada misi, yaitu menyediakan perlindungan dasar yang terintegrasi secara digital dan didukung human capital yang unggul guna membuatkan stakeholder engagement.
Selanjutnya akan dijelaskan. Terima kasih untuk saudari Dini. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai bidang usaha utama. Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan cukup besar sekali bagi masyarakat, bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya yang dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Yang kedua, asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan sebab dengan memperalihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan perkiraannya pada peningkatan usahanya. Yang ketiga, asuransi cenderung ke arah perkiraan penilaian biaya yang layak. Yang keempat, asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Yang kelima, asuransi merupakan alat untuk membentukkan modal pendapat atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini, fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor sukses dan rekomendasi. Dalam penerapan sistem informasi jasa harja atau perancangan arsitektur, faktor-faktor sukses dan rekomendasi adalah hal yang harus dilakukan karena hal berdampak pada kinerja kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Berikut merupakan faktor-faktor sukses dan rekomendasi. Yang pertama, melakukan testing terhadap kandidat aplikasi yang akan diterapkan ke dalam sistem yang akan dibangun. Yang kedua, mendokumentasikan sistem informasi jasa harja secara lengkap dan terstruktur sehingga bila terdapat kesalahan dapat ditelusuri dengan mudah. Ketiga, penerapan sistem informasi dilakukan secara paralel dengan beberapa aplikasi yang sudah ada saat ini. Bila selama satu periode penerapan berjalan tanpa hambatan, maka migrasi data mulai dilakukan. Keempat, pelatihan dan training terhadap pengguna aplikasi. Kelima, melakukan sosialisasi untuk semua responden di jasa harja. Dengan begitu, suatu perancangan arsitektur data dapat dibuat dan dirancang dengan baik, dan di mana itu pun dapat menunjang sistem informasi dari perusahaan jasa harja itu sendiri. Dengan begitu, sistem informasi yang ada di jasa harja dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan dari perusahaan. Berikut merupakan presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, ataupun salah yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.